Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyu Budianto, NPM 181211011058. Izin menyampaikan tugas UAS Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara yang diampu oleh dosen saya sendiri, Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Di sini saya ingin menyampaikan alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi. Dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi dalam perspektif demokrasi selain membuat konstitusi bernilai semantik juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius pembentukan atau memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai Grundnorm atau Heigsnorm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat atau the sovereignty of the people kepada negara. Melalui konstitusi, rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagai hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal ketat dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum Dewa Konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Ide pemikiran yang turut melandasi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini mengimplikasikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundang-undangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru, menuntut keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus judicial review atau menguji bertentangan tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi. Namun penguasa waktu itu hanya memberi hak uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Identifikasi kenyataan semacam itu kemudian mendorong Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga Undang-Undang 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama Mahkamah Konstitusi. Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokratis yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusional undang-undang. Kedua, pasca perubahan kedua dan perubahan ketiga, Undang-Undang 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power berdasarkan prinsip checks and balance. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketiga, kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada sidang istimewa MPR 2001 mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden yang dapat menyebabkan presiden atau wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.
Setelah melalui pembahasan mendalam dengan mengkaji lembaga konstitusional undang-undang di berbagai negara serta mendengarkan masukan berbagai pihak terutama pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi sidang tahunan MPR 2001. Yang selanjutnya yaitu kedudukan Mahkamah Konstitusi. Digantikannya sistem division of power, pembagian kekuasaan dengan separation of power, pemisahan kekuasaan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen 1945. Berdasarkan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal, bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni Presiden, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung, yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara. Akibat utama dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan di saat bersamaan dibatasi juga oleh Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada suatu lembaga melainkan Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, kedaulatan sekarang tidak terpusat pada suatu lembaga tetapi disebar kepada lembaga-lembaga negara yang lain. Artinya sekarang semua lembaga negara berkedudukan dengan level yang sejajar atau sederajat. Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi sebagai salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mengedepankan hubungan checks and balance antara satu sama lain. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan. Sebab Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan, serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusi hukum. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu asas ius curiae novit. Asas ius curiae novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua itu asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Yang ketiga yaitu asas independen atau imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan mengadili, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.
Hal ini berlaku untuk semua peradilan dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat yaitu asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di sini prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Yang selanjutnya yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan-hadapan, baik dari penggugat, pemohon, termohon, maupun penuntut dan terdakwa. Dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentukan undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Yang selanjutnya itu asas hakim aktif dalam persidangan. Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung pada jenis kepentingan yang diperkarakan. Yang selanjutnya yaitu asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembantalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu beberapa minggu yang lalu kelompok kami telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan permohonan pengujian pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 154A, pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasannya. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam, perusahaan pailit. Yang ketujuh, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Yang kedelapan, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang kesembilan, pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis. Yang ke-10 yaitu pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ke-11 yaitu pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib. Yang ke-12, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama atau setelah melampaui batas 12 bulan. Yang ke-13 yaitu pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Yang ke-14, pekerja atau buruh meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja telah diatur dan dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di gedung DPR.
Kelebihan dari permohonan yang kami ajukan karena memiliki alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, dan disertai kasus yang dilakukan oleh perusahaan dengan PHK karyawannya. Kelemahannya sendiri yaitu adalah kurangnya legal standing untuk memperkuat permohonan yang kami mohonkan, karena legal standing yang kami ajukan hanya satu orang. Yang kedua yaitu kami merasakan secara langsung akibat dari undang-undang ini yang kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi. Karena pemohon kedua kami adalah buruh yang bekerja di perusahaan. Kemudian kekurangannya adalah dalil yang kami cantumkan masih kurang rapi atau masih acak-acakan. Terkadang ada undang-undang yang tidak ada sangkut pautnya dengan undang-undang yang kami mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk kelebihan dari permohonan yang kami mohonkan adalah masih adanya pemohon-pemohon yang menjadi legal standing untuk memperkuat permohonan kami. Karena pemohon-pemohon secara langsung mengalami dampaknya terhadap undang-undang yang kami mohonkan. Kemudian dalam argumentasi hukum yang kami miliki keterangan ahli yang benar-benar memperkuat argumentasi kami. Lalu dalil-dalil yang kami mohonkan selalu memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan kami langsung memberikan contoh terhadap undang-undang yang kami mohonkan, yaitu dengan PHK yang dipecat secara sepihak. Kemudian faktor yang menyebabkan hakim dapat diyakinkan dengan substansi permohonan kami adalah karena beberapa alasan, seperti adanya saksi ahli yang menguatkan bahwa benar-benar yang kami mohonkan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Karena peran saksi ahli sangat berpengaruh terhadap permohonan yang kami ajukan. Hakim akan lebih percaya kepada saksi ahli lebih berpengalaman di bidangnya masing-masing daripada kami sebagai mahasiswa yang hanya mendalilkan permohonan dengan status mahasiswa. Kemudian dalil-dalil yang kami mohonkan berdasarkan hukum dan mempunyai legal standing untuk kerugian konstitusional yang secara langsung didasarkan oleh pemohon-pemohon. Kami juga merujuk kepada undang-undang yang tentang ketenaga kerjaan, yang mana undang-undang sebelumnya lebih mementingkan hak-hak pekerjanya. Kami juga memberikan contoh kasus yang mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini perusahaan secara semena-mena memecat secara pihak terhadap buruh. Selanjutnya menurut kelompok kami, faktor ditolaknya permohonan kelompok lain ialah tidak adanya legal standing yang kuat yang secara langsung yang dimohonkan kepada pemohon. Kemudian kurangnya dalil yang didalilkan kelompok-kelompok lain untuk memperkuat argumentasi permohonan mereka. Di dalam alasan permohonan mereka tidak adanya yang bukti atau berdasarkan bukti yang mengutipkan bahwa undang-undang permohonan kelompok lain yang mereka ajukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian kesalahan yang menurut kelompok kami fatal yaitu tidak menghadirkan saksi ahli untuk memberikan bukti bahwa undang-undang yang mereka mohonkan benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Demikian penyampaian dari saya terkait tugas UAS, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Sekian, terima kasih.